Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka penyelesaian tugas mata kuliah inklusi, dosen pengampu Bu Narasi Rahab. Jadi di sini dalam video ini akan saya coba untuk menerangkan beberapa fasilitas yang harus dimiliki oleh sekolah inklusi, dan di dalam video ini akan saya terangkan sedikit fasilitas yang harus ada di sekolah inklusi dan kegunaannya di sekolah inklusi tersebut. Baik, mungkin itu untuk pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama saya akan sebutkan grounding block. Grounding block ini adalah keramik yang berbentuk ada yang dia berbentuk persegi panjang dan ada yang berbentuk bulat, dan ini dia menonjol. Ini kegunaannya adalah untuk mempermudah daripada anak sekolah inklusi khususnya tunanetra untuk mengarahkan ke suatu tempat. Contohnya dia akan menuju ke ruangan-ruangan seperti ruangan belajar, ke ruangan ke kamar mandi atau WC. Dan ini dengan adanya grounding block ini akan mempermudahkan mereka untuk mengarahkan atau menuju ke satu tempat yang ada di fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah inklusi tersebut. Selanjutnya, kursi roda. Kursi roda ini terkhusus bagi anak yang cacat fisik atau tunadaksa, di mana anak peserta didik sekolah inklusi ini memerlukan alat bantu dan juga yang harus dimiliki oleh sekolah-sekolah inklusi, yaitu kursi roda, di mana anak-anak akan dipermudah untuk beraktivitas di sekolah. Dan juga pada dia umumnya fasilitas ini juga dimiliki secara pribadi oleh peserta didik ataupun anak-anak yang mempunyai kelainan fisik atau tunadaksa ini, untuk mempermudah mereka baik beraktivitas di sekolah maupun beraktivitas di luar sekolah, sekaligus sebagai alat bantu mereka untuk beraktivitas di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian fasilitas yang ada yaitu cermin besar. Cermin besar ini kegunaannya ialah untuk anak-anak yang kurang mampu untuk berkomunikasi, artinya mereka dibantu untuk belajar artikulasi, artinya yaitu mereka belajar teknik mengeluarkan suara yang baik dan pengucapannya yang jelas serta nyaring serta merdu. Jadi dengan adanya cermin besar ini mereka dapat melihat daripada pergerakan mulut untuk mengucapkan atau mengeluarkan suara yang sesuai dengan ejaan dan benar dan jelas, sehingga dapat dimengerti oleh lawan bicara ataupun teman yang mendengarkan dia mengeluarkan suara tersebut. Selanjutnya, alat bantu tulis braille dan penanya. Ini berfungsi untuk bagi anak-anak yang tunanetra, bagi mereka yang tidak bisa untuk melihat. Jadi mereka dibantu dengan alat ini yang namanya braille, di mana di sini ada kode-kode tertentu yang dapat dipelajari, sehingga dengan adanya alat bantu ini anak-anak yang berkebutuhan khusus khususnya tunanetra dapat membaca dibantu dengan alat bantu ini, sehingga mereka dapat mengerti baik mana satu huruf dengan huruf yang lain perbedaannya, dan juga dengan angka yang lainnya, sehingga mereka juga dapat membaca sebagaimana anak-anak pada umumnya. Baik, terima kasih. Oke, mungkin untuk
Ini mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Tapi yang jelas memang di sini untuk pendidikan inklusi ini peran serta daripada peserta didik ataupun guru di sini sangat dibutuhkan, karena banyak yang memang kita bilang fasilitas-fasilitas yang lain yang belum disampaikan, tetapi yang jelas di sini peran seorang guru sangat diperlukan untuk menterapi ataupun membantu daripada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, sehingga mereka dapat beraktivitas ataupun mendapatkan pendidikan sesuai dengan bagaimana anak-anak pada umumnya. Yang jelas mereka, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini juga mempunyai hak yang sama seperti anak-anak pada umumnya. Jadi untuk itu bagi kita yang bisa membantu, dan juga bagi para peserta atau bagi calon-calon guru, dan juga di sini juga kita bisa dapat ambil pelajaran bahwasanya kita bisa membantu mereka dalam rangka untuk menstratakan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang sama seperti pada anak-anak pada umumnya. Baik, demikian mungkin untuk video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sekaligus mungkin video ini masih banyak kekurangan. Yang jelas ini sementara yang dapat saya buat, dan saya berharap ini adalah yang terbaik dari saya. Yang jelas masih banyak kekurangan, dan ini harap minta kemakluman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.